pelajari pada kesempatan sore hari ini, bahwa ternyata di dalam Tuhan, small is big, atau kecil itu besar. Ketika apa? Ketika di dalam Tuhan. Nah, ada satu kisah yang menarik sekali pada waktu itu, pada masa itu, masa pemerintahan Raja Ahab, ya. Tuhan izinkan ada sebuah kekeringan yang begitu panjang sekali melanda bangsa Israel pada waktu itu. Dan Tuhan mengutus nabinya atau mengutus hambanya, Nabi Elia, untuk menyampaikan pesan kepada Raja Ahab pada waktu itu. Nah, kita akan bersama-sama di satu Raja pasal yang ke-17, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 saja. Dari 6 ayat ini, apa yang bisa kita pelajari bersama-sama? Satu Raja pasal yang ke-17, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan berlahan-lahan. Bapak Ibu sekalian bisa simak baik-baik. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ya, sebelum kita akan lanjutkan untuk renungan firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama satukan hati kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Bapak Surgawi, kami bersyukur kalau sore hari ini, petang hari ini kami boleh kembali lagi berfellowship bersama-sama, berkumpul bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. Terlebih daripada itu Tuhan, kami rindu untuk kami belajar tentang firman-Mu, kami rindu belajar isi hati-Mu Tuhan, dan biarlah Roh Kudus sendiri Kau bantu setiap kami, Kau sumber segala hikmat. Jadikan firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar ini adalah segala sesuatu yang sangat menyenangkan dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau sendiri yang menuntun dan memberikan hikmat surgawi pada setiap kami untuk kami boleh menangkap isi hati Tuhan dengan baik dan benar, tapi tidak berhenti sampai di situ. Kami juga dimampukan untuk bisa melakukan apa yang sudah kami ketahui, sehingga firman Tuhan itu berubah menjadi kehidupan yang baru dalam kehidupan kami, dan akhirnya Christ likeness, keserupaan dengan Kristus, itu akan semakin nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini selanjutnya dalam tangan-Mu Tuhan, biar Engkau sendiri yang menyempurnakan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Ya, akan kita lanjutkan dari kisah ini ya. Ketika Elia diberi perintah oleh Tuhan untuk menyampaikan berita bahwa kepada Raja Ahab bahwa ada masa kekeringan yang begitu panjang sekali terjadi di Israel pada waktu itu, dan kekeringan itu nggak tahu sampai kapan, sampai ya nanti Tuhan memberikan Elia untuk berkata kembali kepada Raja Ahab, saudara. Nah, dari sini kita bisa lihat bersama-sama, saudara. Tapi yang menarik begini, Tuhan izinkan ada masa kekeringan yang begitu panjang sekali. Tapi yang luar biasa, kita lihat, kita tidak fokus sama bangsa Israelnya, tapi kita fokus kepada cara Tuhan menolong Elia menghadapi masa-masa kekeringan itu. Nah, saudara, dari sini kita bisa bersama-sama, ada hal yang bisa kita pelajari. Kalau ada suka tagline atau suka satu kalimat gitu, saudara ya, dari ini apa yang nanti semuanya, kalau rangkumannya itu yang bisa kita pelajari itu apa? Bahwa gini loh, di dalam Tuhan, kecil itu besar, sedikit itu banyak. Saya ulangin ya, di dalam Tuhan, kecil itu besar, sedikit itu banyak. Ya, saya percaya sekali ketika di luar Tuhan, kecil ya selalu kecil dan bahkan bisa habis. Sedikit ya kan, sedikit juga akan bisa habis. Tapi ketika kita tinggal di dalam Tuhan, mungkin dunia memandang kecil, tapi saya percaya sekali ketika kita tinggal di dalam Tuhan, bisa menjadi besar. Karena kita punya Tuhan yang sanggup untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih baik lagi, karena kita punya Tuhan yang lebih besar di setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan pribadi kita. Nah, dari kisah ini apa yang bisa kita pelajari bersama-sama? Ada beberapa fakta yang akan kita pelajari dan kita dapatkan dari kisah ini, saudara. Yang kita harus perhatikan, bagaimana Tuhan membuat Elia bisa bertahan menghadapi masa kekeringan. Perhatikan baik-baik. Elia bisa bertahan menghadapi masa kekeringan. Bukan Elia selamat dari kekeringan,
Masa kekeringannya tetap ada, masa kekeringannya tetap harus dihadapi, masa kekeringannya tetap eksis di sekitar kehidupan daripada Elia. Tapi yang luar biasa, Tuhan tidak membuat Elia untuk selamat dari masa kekeringan. Tidak. Tapi Tuhan membuat Elia bisa bertahan menghadapi masa kekeringan. Kadang-kadang dalam hidup kita, kita berharap, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan halaukan masalah dalam hidup kita. Kita berdoa, kita berharap supaya pemulihan terjadi cepat dalam hidup kita. Tapi seringkali tanpa kita sadari, cara berpikir Tuhan itu berbeda dengan cara berpikir manusia. Kita maunya masalahnya dihalaukan. Kita maunya masalahnya diberesin cepat-cepat. Tapi permasalahannya, kadang Tuhan izinkan masalah itu tetap ada dalam hidup kita. Kadang Tuhan izinkan kekeringan itu tetap harus kita hadapi. Kenapa? Karena yang terpenting di hadapan Tuhan bukan membuat masalah itu selesai, tapi yang terpenting di hadapan Tuhan adalah bagaimana membuat iman kita semakin dewasa lewat masalah itu. Untuk merubah satu keadaan buruk menjadi baik bagi Tuhan, itu sangat mudah sekali. Oh ya, karena kita punya Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan kita segala Tuhan. Tapi permasalahannya, untuk merubah mindset kita, untuk merubah hati kita, kadang-kadang butuh waktu. Kalau untuk merubah keadaan buruk menjadi baik, gampang. Sesaat bagi Tuhan, mudah sekali. Tapi kadang-kadang untuk merubah hati kita, untuk merubah cara berpikir kita, supaya diselaraskan dengan firman Tuhan, diselaraskan dengan rancangan Tuhan, itu butuh waktu. Nah, jadi permasalahannya begini berarti, masa kekeringan itu, tantangan itu, permasalahan itu, cepat atau tidak cepat, ya, cepat atau lambat, itu sangat tergantung bukan dari urusan Tuhan lagi, tapi bagaimana kita meresponi setiap keadaan yang terjadi dalam kehidupan pribadi kita. Bagaimana kita meresponi situasi yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita meresponi kekeringan yang terjadi dalam kehidupan pribadi kita. Nah, makanya di sini kita bisa lihat, Elia dibuat sama Tuhan bukan selamat dari kekeringan, tapi bisa bertahan menghadapi kekeringan. Ya, nah dari sini kita bisa lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk Elia ini bisa bertahan menghadapi masa kekeringan pada masa itu. Lalu diberikanlah perintah kepada Elia untuk pergi ke arah timur. Ya, ke arah timur Sungai Yordan. Nah, dari sini kita bisa melihat, Saudara, ada sungai namanya Sungai Kerit. Nah, hari ini, Saudara, menurut Google, kalau Saudara nanti coba cari, ya, Sungai Kerit ini diidentifikasikan sebagai Sungai Yadi Al-Yabis. Posisinya itu di sebelah barat Yordania. Tapi coba nanti Saudara Bapak Ibu sudah baca kan? Lucu ya, agak sedikit berbeda. Hari ini dinyatakan diidentifikasi bahwa Sungai Yadi Al-Yabis atau Sungai Kerit itu posisinya di sebelah barat Yordania. Jadi Sungai Kerit itu ada di sebelah barat. Tapi tadi kita baca di firman Tuhan, bahwa ternyata Tuhan kasih perintah sama Elia untuk ke sebelah timur Sungai Yordania. Kan agak aneh ya, nggak nyambung gitu loh. Hari ini Sungai Kerit posisi di barat Yordania, tapi waktu itu pada Elia, Tuhan memberikan perintah untuk ke sebelah timur. Kok bisa? Kan nggak nyambung gitu, saudara ya. Kenapa seperti itu? Oh ya, memang Sungai Yadi Al-Yabis posisinya hari ini ada di sebelah barat. Tapi kenapa pada waktu itu Tuhan mengutus Elia untuk ke sebelah timur? Kenapa seperti itu? Karena Tuhan tahu sebelah mana, posisi di mana sumber daripada mata air sungai itu. Itu masalahnya. Jadi Tuhan lebih tahu posisi yang terbaik untuk Elia bisa bertahan menghadapi masa kekeringan. Dia tidak dikasih di sungainya, tapi dia diutus untuk menuju ke mata air dari sungai itu, atau sumber daripada sungai itu sendiri. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu sekalian, apapun yang sedang kita hadapi hari ini, ketika kita dekat dengan sumber, ketika kita tinggal diam dengan sumber, saya percaya sekecil apapun mengalirnya, pasti kita akan tetap kuat. Sekecil apapun mengalirnya, pasti kita tetap akan disegarkan untuk bisa menghadapi masa-masa kekeringan yang terjadi di akhir zaman ini, saudara. Makanya kita bisa lihat, cara Tuhan berpikir itu berbeda. Sungai Yadi Al-Yabis saat ini diidentifikasikan di sebelah barat.
Tapi kenapa perintah firman Tuhan di 1 Raja-Raja 17 kok disuruh ke sebelah timur? Karena sekali lagi, Tuhan udah paling ngerti lah. Tuhan udah paling tahu, ya. Makanya Tuhan perintahkan ke sebelah timur. Karena Tuhan tahu di sebelah timur itulah mata air atau sumber daripada air sungai itu ada dan mengalir, ya, muncul untuk bisa membasahi dan mengaliri sungai Kerit. Nah, saudara, dari sini kita bisa pelajari, saudara. Ayo, apapun yang terjadi hari ini, saudara, jangan lepaskan sumber dalam hidup kita. Beberapa kali saya bertanya kepada jemaat ketika saya melayani Tuhan dimanapun saya melayani. Saya bertanya kepada mereka, siapa yang mau diberkati Tuhan? Siapa yang mau berkat Tuhan? Saya yakin, saya percaya dari 1.000 jemaat, makin 1.000 angkat tangan semua, ya kan? Dari 10 jemaat, 10 angkat tangan semua. Siapa yang nggak mau berkat? Betul, ya kan? Siapa yang nggak mau berkat? Tapi saya berkata begini kepada mereka, kalau saya nggak mau berkat Tuhan, wah, bingung semua, saudara, Bapak Ibu, ya. Kok ini pendeta satu kali ini agak beda, nggak mau berkat Tuhan. Sementara orang-orang mencari berkat Tuhan dan minta diberkati oleh Tuhan. Tapi saya berkata, saya tidak mau berkatnya Tuhan. Nah, maunya apa, Pak? Ada firman Tuhan yang berkata seperti ini. 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, sepakat di dalam namaku, ya. Firman Tuhan berkata begini, bukan Tuhan utus berkat, bukan Tuhan kirim berkat, tapi yang luar biasa begini. Di situ Allah hadir. Di situ sumber berkatnya ada, eksis, dan hadir di kehidupan kita. Jadi saya berkata kepada jemaat, saya tidak mau berkatnya, karena berkat bisa habis. Tapi kalau sumber berkatnya ada tinggal diam di keluarga saya, sumber berkatnya eksis di pelayanan saya, sumber berkatnya eksis bertahta bersemayam di dalam usaha saya, kehidupan pribadi saya percaya kita ada di sumber yang tepat. Mau masa kekeringan apapun yang terjadi yang sedang kita alami, pasti ada kesegaran daripada Tuhan. Pasti ada kekuatan yang terus ditambah-tambahkan oleh Tuhan untuk kita bisa bukan selamat ya, tapi bisa bertahan menghadapi segala musim yang terjadi dalam hidup kita. Itulah cara Tuhan mendidik kita. Dia nggak selamatin kita dari masalahnya, tapi dia membuat kita semakin kuat untuk boleh menghadapi setiap tantangan yang ada di depan kita. Asal kita bergantung, kita nempel, kita ada di dalam sumber kehidupan kita, di dalam hadirat Tuhan. Nah, luar biasa. Jadi makanya diutuslah ke sebelah timur, bukan di barat. Nah, dari sini kita bisa lihat lebih dalam lagi, saudara, Bapak Ibu sekalian. Sungai Kerit itu bukan sungai yang besar, sungai yang kecil. Jadi terbatas sekali sebetulnya. Nah, tapi coba perhatikan lebih baik lagi cara Tuhan menolong Elia. Ini agak sedikit tidak masuk akal, saudara. Di situ diceritakan bahwa cara Tuhan menolong Elia untuk bisa bertahan bukan sekedar nempel sama sumber mata airnya saja supaya dia bisa minum dari situ, tapi yang warisnya begini. Dia utus burung gagak untuk menjadi pengirim makanan Elia, menjadi supplier makanan Elia setiap pagi dan sore. Wow. Coba renungkan baik-baik. Bukankah ini hal yang aneh, yang nggak masuk akal? Saya mau bilang buat Bapak Ibu sekalian, kalau pertolongan kita masih masuk akal, itu berarti dari dunia. Tapi kita percaya sekali ketika dunia nggak bisa berkata apa-apa dan nggak masuk akal dan nggak bisa nolong kita, tapi kita bisa melewatinya, kita bisa menghadapinya, kita bisa melaluinya, bahkan ya bisa bertahan, itu semua karena pertolongan Tuhan. Makanya mengucap syukur kepada Tuhan kalau hari ini yang kita dulu berpikir sebelum menghadapi pandemi yang begitu mengerikan sekali, kita mungkin sempat berpikir, bisa ya nggak, mampu nggak ya kita ngelewatin semuanya ini. Kita banyak ketakutan, ada banyak kecemasan yang terjadi dalam hidup kita. Tapi toh akhirnya Tuhan membuat kita bisa bertahan. Ketika dunia berkata nggak mungkin, nggak bisa kita lewatin, tapi Tuhan berkata pasti bisa, karena kita punya Tuhan yang tidak masuk akal, ya. Selama itu masuk akal, itu dari dunia. Tapi selama ketika kita menerima hal-hal yang di luar nalar kita, itu semua karena Tuhan membuktikan dia Tuhan yang maha kuasa atas hidup kita. Nah, makanya dipakailah burung gagak, saudara. Bapak Ibu sekalian. Nah, kita coba cari tahu burung gagak. Kenapa burung gagak? Ternyata burung gagak itu adalah salah satu burung yang tercerdas di dunia. Ya,
Burung tercerdas di dunia. Dia smart, dia pandai sekali, dia punya daya ingat yang luar biasa. Dia sekali melihat, dia selalu ingat. Nah, ini salah satu kecerdasan daripada burung gagak. Jadi, makanya dipilihlah oleh Tuhan burung gagak. Walaupun kalau dilihat kan aneh ya, burung gagak ini bukan burung yang baik, tampilannya udah jelek, ngeri gitu ya. Segalanya hitam, hidung kabeh gitu kan ya, orang Sunda bilang dari atas ke bawah semua kanan kiri semuanya hitam gitu saudara, nggak ada cantik-cantiknya, nggak ada bagus-bagusnya, tampangnya serem banget, ngeremin banget gitu. Tapi kenapa Tuhan pilih itu burung ini? Karena ternyata memang burung inilah burung yang sangat pintar sekali. Perhatikan baik-baik, Tuhan utus burung ini untuk kirim makanan ke Elia pagi dan sore. Kenapa dipilih burung gagak? Ya, karena burung gagak pintar. Artinya gini, dia tidak akan salah waktu, dia nggak akan salah alamat, saudara ya. Dia tidak akan salah atau dia lupa untuk kirim makanan, saudara. Kenapa? Karena dia smart, dia pintar. Sekali melihat, sekali diutus, sekali diberikan perintah, oh dia akan ingat sekali apa yang harus dilakukan. Dia disiplin sekali, makanya diutuslah burung gagak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, burung gagak ini sebetulnya tidak masuk akal. Kenapa seperti itu? Ini bukan burung yang baik hati. Burung gagak ini masuk dalam kategori burung predator, pemakan bangkai, sebagai penyerang. Ya, nah ini kan unik, burung yang egois sekali, burung yang sangat egois sekali. Tapi kenapa Tuhan pilih burung gagak? Sekali lagi, karena kalau masih mungkin, itu berarti dunia masih bisa tolong kita. Tapi ketika ada hal-hal yang tidak mungkin, yang tidak masuk akal, dan terjadi dalam hidup kita, itu karena Tuhan sedang membuktikan dia maha kuasa atas hidup kita, saudara. Oh, burung gagak yang begitu egoisnya, burung gagak yang pemakan bangkai, itu bisa berbagi makanan kepada Elia. Bukankah ini hal yang luar biasa? Ini semua karena Tuhan. Nah, saudara, yang ketiga yang tidak kalah penting adalah begini. Burung gagak, ternyata ukuran daripada burung gagak itu nggak terlalu besar-besar amat, saudara. Yang rata-rata ukurannya itu 30 sampai 45 cm. Itu yang normal, yang rata-rata. Tapi ada burung gagak yang besar, yang bahasa Inggrisnya namanya raven, itu bisa mencapai ukurannya 65 meter. Ya, 60 cm maksud saya. Ya, 65 cm. Mentok-mentok 70 cm lah. Tapi sebesar-besarnya burung gagak, masalah begini Bapak Ibu sekalian. Kita kan tahu paruhnya burung gagak kan meruncing ya, karena dia sifatnya predator. Dia sifatnya suka mencabik ya. Cara dia makan dia harus mencabik daging. Dia pakai paruhnya yang tajam itu, yang meruncing itu. Coba pikirkan begini. Karena paruhnya yang keruncing itu, yang kecil itu, jadi sebesar apapun burung gagak yang diutus oleh Tuhan, tapi karena keterbatasan paruh yang kecil itu, berarti makanan yang bisa dikirim oleh burung gagak juga sedikit, juga kecil, sesuai sama ukuran paruhnya, sesuai dengan kemampuan paruhnya. Kenapa? Ya karena paruhnya kecil, ya karena paruhnya meruncing. Nah, dari sini apa yang bisa kita pelajari? Tadi saya katakan small is big. Di dalam Tuhan, kecil itu bisa jadi besar maknanya, artinya, ya. Nah, dari sini kita bisa lihat makanan yang dikirim sama burung gagak pasti kecil-kecil, saudara, sesuai dengan ukuran daripada paruhnya. Tapi kenapa Tuhan pilih burung gagak? Karena begini, saudara, ada hal yang lebih terpenting, bukan berapa banyak berkat yang kita terima, tapi berapa banyak ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan, berapapun yang kita terima. Tuhan sedang mengajarkan kepada Elia, Tuhan sedang mengajarkan kepada kita semua untuk memaknai ucapan syukur, untuk belajar tentang bertekun. Karena ini yang bicara ketekunan. Ketika Elia menerimanya sedikit, ya dia harus nunggu lagi, sabar lagi untuk yang selanjutnya. Pagi, sore, pagi, sore. Ya, jadi dia nggak bisa kirim makanan langsung untuk 1 bulan, tapi untuk day by day, untuk hari demi hari. Ini maksudnya apa? Sama dengan kehidupan kekristenan kita, saudara.
Firman Tuhan berkata, kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Saudara, percayalah, hari demi hari Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Hari demi hari Tuhan rindu untuk kita terus bergantung kepada Tuhan. Makanya Tuhan eh, sudah bikin rencana yang terbaik untuk hidup kita. Kita tidak pernah tahu tahun depan itu akan terjadi seperti apa atas hidup kita, tapi Tuhan sudah tuliskan rencana itu. Mazmur 139 ayat yang ke-16 berkata seperti ini, Tuhan sudah melihat kita sejak kita masih bakal anak. Bayangkan, kita masih bakal anak, Tuhan sudah tahu siapa Edwin, Tuhan sudah tahu siapa Yanuar, Dia sudah lihat kita. Tapi yang luar biasa, nggak cuma sekedar itu aja, Tuhan juga sudah tuliskan hari-harinya Edwin ketika hari itu belum terjadi. Bukankah ini hal yang luar biasa ya? Saya belum alami hari esok, tapi Tuhan sudah tuliskan. Tuhan sudah bikin rencana yang terbaik. Tuhan sudah tetapkan langkah-langkah kehidupan saya. Nah, ini yang menariknya, saudara. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang visioner, yang jauh ke depan melihatnya. Nah, dari sini kita bisa melihat, Tuhan sudah tuliskan rencana-rencananya atas hidup kita. Ya, kita percayakan hal itu, kita aminkan hal itu. Tapi permasalahannya satu, apakah Tuhan paparkan, Tuhan bukakan rancangannya untuk hidup kita, kepada kita, maksudnya. Ya, kan kita nggak pernah tahu ya besok yang terjadi apa. Tuhan sengaja nggak kasih tahu. Oh ya, Tuhan nggak kasih tahu sama kita. Kita nggak pernah tahu besok terjadi apa, lusa terjadi apa, minggu depan gimana. Tuhan nggak bukain semuanya kepada kita. Bukan karena Tuhan jahat, enggak. Tapi karena Tuhan rindu sekali, setiap hari kita datang kepada Dia. Setiap hari kita bergantung kepada Dia. Setiap hari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan untuk bertekun datang menghadap dan menikmati hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan itulah kita akan bisa dibukakan, dipaparkan rancangan-rancangan Tuhan yang besar, yang tadinya tersembunyi, yang tadinya kita tidak ngerti, tapi akhirnya ketika kita sudah melewati, akhirnya kita dibuat mengerti. Dan kita melewatinya bukan dengan kekuatan kita, tapi kita melewatinya karena penyertaan dengan Tuhan. Ini yang lebih penting, saudara. Maka dari sini dipilihlah burung gagak yang paruh yang kecil, artinya cuma dikasih makannya sedikit-sedikit aja, secukupnya aja. Mungkin juga nggak cukup, saudara. Tapi Tuhan sedang melatih Elia untuk dia tekun dan sabar dan bisa bersyukur dengan apa yang ada. Saya tulis seperti ini, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Yang terpenting bukan berapa banyak berkat yang bisa diberikan Tuhan untuk hidup kita, tetapi betapa Tuhan mampu membuktikan menolong kita dari cara-cara yang kecil dalam hidup kita. Nah, ini yang paling penting, saudara. Berapa kali dalam hidup kita tanpa kita sadari kita suka menakar berkat Tuhan yang kita terima dalam hidup kita. Makanya ada satu kalimat yang indah yang Yesus ajarkan kepada murid-murid yang kepada kita semua dalam bait daripada doa Bapa kami yang berkata seperti ini. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Coba renungkan baik-baik kalimat ini. Ulang-ulang baik-baik ya. Ulang-ulang terus dan renungkan lebih dalam lagi. Di kalimat ini ada dua kata kami. Berilah kami hari ini makanan siapa? Makanan kami yang secukupnya. Nah, ini tulis sebuah pesan yang terselubung yang Yesus mau berikan kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Artinya begini, kita harus yakin dan percaya betul kalau Tuhan tidak pernah salah dengan porsi berkatnya kita. Kita harus yakin dan percaya betul kalau Tuhan tidak pernah salah dengan waktu untuk kapan kita bisa menerima berkat daripada Tuhan. Selama kita mau tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, makanya kalimat doanya kan begini nih. Berikanlah kami hari ini makanan siapa? Makanan kami yang secukupnya. The problem is, masalahnya adalah begini Bapak Ibu sekalian, di akhir zaman ini ada banyak anak-anak Tuhan ya, ketika dia berdoa bukan berfokus dan mengucap syukur kepada berkat yang sudah Tuhan sediakan, tapi ketika dia berdoa seperti ini, saya tanda kutip ya, berikanlah saya makanan dia. Berikanlah kami makanan mereka. Kenapa seperti itu? Maksudnya gini, ketika kita mulai membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain, ini masalah besar.
Ketika kita mulai menakar, mengukur banyak sedikitnya berkat yang kita terima dengan berkat yang orang lain terima. Dan ini adalah masalah yang sangat besar sekali. Tanpa kita sadari, ketika kita melihat teman kita, sahabat kita lebih diberkati dari kita, atau mungkin lebih dulu menerima jawaban doa daripada kita bukan happy loh. Kita bukan bersuka cita, tapi justru kita bertanya-tanya sama Tuhan, kok dia duluan sih? Kok kenapa dia lebih banyak sih? Dan kita mulai mengukur dan menakar berkat-berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Berarti hati kita sedang bermasalah, hati hidup kita, iman kita sedang bermasalah. Saya mau ajak kepada kita semua, apapun seberapa kecil yang kita terima dari Tuhan, seberapa kecil yang ada di tangan kita, itu adalah berkat Tuhan. Itulah anugerah Tuhan. Ucapi syukur, nikmati bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena di dalam Tuhan, small is big. Di dalam Tuhan, kecil itu bisa jadi besar. Sedikit itu bisa jadi banyak. Asal di dalam Tuhan. Makanya diutuslah burung gagak yang paruhnya kecil, jadi makanannya juga kecil dan sedikit. Supaya Elia belajar untuk bisa bertekun. Elia belajar untuk tetap bisa mengucap syukur. Elia belajar untuk bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan keinginannya. Karena ini yang jadi permasalahan daripada anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, ketika mereka melihat dan membandingkan hidup mereka dengan kehidupan orang lain, dengan keluarga orang lain, dengan berkatnya orang lain. Ini jadi masalah yang sangat besar sekali. Ujung-ujungnya adalah keinginan yang mengendalikan hati dan pikiran. Manusia hidup harus punya keinginan. Oh ya, nggak masalah. Punya keinginan boleh kok. Ya, nggak salah. Orang kalau hidup nggak punya keinginan itu bermasalah berarti, ya kan? Berarti kan nggak punya semangat hidup gitu kan ya, nggak punya mimpi, nggak punya cita-cita, nggak jelas hidupnya, asal ngalir aja, nggak benar juga gitu loh ya. Tuhan aja punya keinginan, kerinduan dan rencana untuk hidup kita kok, ya. Jadi kita hidup harus punya keinginan. Oh ya, saya percaya dan saya yakin akan hal itu harus ada dalam hidup kita. Tapi permasalahannya, jangan sampai kita hidup dikuasai oleh keinginan pribadi. Ini yang jadi masalah, ya. Ini yang jadi masalah. Makanya jangan sampai akhirnya kita nggak bisa mengucap syukur dari apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita, gara-gara keinginan kita lebih besar, ya. Gara-gara kita lebih membesar-besarkan kehendak pribadi kita, alih-alih daripada kita mengucap syukur dari apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Nah, saudara, kita mau lihat bersama-sama lebih lanjut lagi. Dari sini kita bisa melihat, saudara ya, bahwa Tuhan itu melatih Elia untuk mempersiapkan sebuah pelayanan yang lebih besar lagi. Nanti kalau saudara baca di rumah, saudara ada waktu baca kembali, selanjutnya, pasal-pasal selanjutnya, akan sangat luar biasa sekali menuliskan, menggambarkan, menceritakan bagaimana pelayanan Elia, Nabi Elia ini dipakai Tuhan begitu dahsyat sekali, begitu luar biasa sekali. Tapi ternyata begini, saudara, sebelum Elia dipersiapkan untuk bisa melakukan pelayanan yang lebih besar, ternyata Tuhan latih Elia untuk setia dari yang kecil dulu. Oh, ini ternyata polanya Tuhan di mana-mana, saudara. Ya, setia dari perkara yang kecil dulu. Dia setia walaupun sedikit demi sedikit, walaupun dia harus tahan lapar, dia harus tunggu waktunya, walaupun dia pengennya hari ini bisa kenyang sekaligus gitu kan ya, tapi nggak bisa karena yang diterima kan sedikit gitu. Tapi dia disang dilatih oleh Tuhan untuk bertekun, untuk bisa bersyukur, dan untuk bisa bertahan menghadapi segala hal dalam kehidupannya. Nah, dari sini kita bisa lihat, saudara, ternyata setia kepada perkara yang kecil itu penting di hadapan Tuhan. Saudara tahu kisah ketika seorang tuan mempercayakan talenta kepada pegawainya. Kita tahu, semua orang tahu kita itu, ada yang 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Tapi kita tahu kisahnya akhirnya kan ya, yang 1 talenta hanya di-keep saja, disimpan saja karena merasa ini kecil sekali, takut nanti habis gitu kan ya, akhirnya disimpan, saudara. Nah, tapi kita bisa lihat ada 2 talenta dan 5 talenta yang akhirnya bisa bermultiplikasi, yang akhirnya bisa dikembangkan, 2 jadi 4, 5 jadi 10. Nah, yang menarik begini, saudara, coba kita lihat di Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-21.
Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-21, ini menarik sekali. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan apa? Setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, izinkan saya bertanya, siapa yang pengen bahagia? Pasti semua angkat tangan, ya. Pasti semua mengaminkan hal itu. Ternyata seperti ini, saudara. Dari kisah ini apa yang bisa kita pelajari? Nah, saudara, saya ajak kita untuk fokus di dua pegawai ini, yang 2 talenta dan 5 talenta. Yang 2 berkembang, yang 5 juga berkembang. Makanya tuannya berkata begini, hamba yang baik dan setia. Nah, yang pertama yang bisa kita pelajari begini, ternyata setia di hadapan Tuhan, di mata Tuhan, itu bukan masalah berapa lama kita jadi orang Kristen, bukan berapa lama aku bergereja, bukan berapa lama aku melayani Tuhan, tapi yang terpenting adalah begini, setia di hadapan Tuhan itu artinya produktif. Nah, ini penting sekali. Karena apa? Karena itu kalimat itu diberikan kepada 2 talenta yang berhasil menjadi 4, 5 talenta yang berhasil menjadi 10. Artinya kan bermultiplikasi, artinya kan bertambah. Tidak akan pernah bertambah tanpa produktif. Nah, ini maksudnya. Jadi setia di hadapan Tuhan itu adalah produktif. Tapi setia juga di hadapan Tuhan adalah begini, ketika sekalipun kecil, tapi tetap mengerjakan dengan hati yang besar. Saya coba Bapak Ibu sekalian renungkan begini. Ketika pegawai yang dipercayakan 2 talenta, melihat pegawai yang lain, dipercayakan 5 talenta. Ini biasanya nih, ketika kita ngelihat situasi seperti itu, atau kita ngadepin situasi seperti itu, apa respon kita? Kebanyakan biasanya ketika kita melihat teman kita lebih dipercaya lebih, sementara kita enggak, ini biasanya. Saya percaya sekali seluruh jemaat CUC luar biasa. Ya kan? Ini biasanya begini nih, ketika melihat teman kita dipercayakan yang lebih besar, kita mulai bertanya, kok saya cuma sedikit? Kok saya cuma segini? Kita mulai membandingkan apa yang dipercayakan kepada kita dan berapa banyak yang dipercayakan kepada teman kita. Dan akhirnya fokus sama teman kita terlalu fokus kepada talenta teman kita, sampai akhirnya kita tidak kerjain talenta kita. Kita nggak kerjain apa yang sudah Tuhan percayakan. Tapi yang menarik dari sini, saudara, yang 2 talenta, sekalipun dia hanya menerima 2 talenta, dan dia melihat ada yang menerima 5 talenta, oh dia tidak pusing dengan banyaknya talenta. Tapi yang dia pusingkan bagaimana yang aku terima ini tetap aku kerjakan dengan semangat, tetap aku syukuri, tetap aku lakukan dengan bertanggung jawab, sampai akhirnya yang 2 bisa berkembang menjadi 4 talenta. Jadi tidak fokus kepada talentanya orang, nggak fokus pada bagiannya orang, tapi fokus pada pemberian Tuhan dan mengucap syukur. Berapapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, itulah yang kita kerjakan dengan terbaik. Jadi yang 2 talenta ini kenapa bisa bermultiplikasi? Saya percaya sekali semangatnya sama dengan yang 5 talenta. Ngerjainnya maksudnya. Melayaninya sama dengan yang 5 talenta. Ngerjainnya juga seperti itu, saudara. Jadi nggak terkondisi oleh situasi dan keadaan dan berapa banyak, membandingkan berapa banyak orang-orang lebih diberkati atau lebih dipercayakan talenta dalam kehidupannya. Nah, ini yang luar biasa. Kita harus belajar dari pegawai yang menerima hanya 2 talenta ini. Bahwa dia punya semangat yang tetap sama sekalipun temannya menerima yang lebih banyak daripada dia. Ini luar biasa. Ya, makanya dari sini kita bisa lihat di dalam Tuhan, sekali lagi, small is big. Kecil itu besar di mata Tuhan. Kecil itu besar di dalam Tuhan. Ketika kita mengerjakannya di dalam Tuhan, maka Tuhan bisa sanggup untuk membuat yang kecil menjadi besar dalam hidup kita. Saya melayani Tuhan sejak tahun 94 ketika saya dipanggil oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan untuk bisa melayani Tuhan. Selesai dari sekolah Alkitab Tongmangu tahun 94, saya langsung dibawa oleh Tuhan untuk ke Jakarta. Wah, kota besar kan?
Jakarta. Siapa orang yang nggak rindu bisa melayani Tuhan di Jakarta, di kota besar? Orang-orang sekarang ini, apalagi baru lulus sekolah Alkitab, kan kepengennya bisa melayani di gereja besar, di tempat yang besar, yang selalu dilihat. Padahal jangan lupa bahwa Firman Tuhan berkata, garam harus lebih dulu daripada terang, ya kan? Karena firman Tuhan kan jadilah garam baru jadilah terang, ya. Tapi sekarang suka dibalik nih, suka dibalik. Orang-orang ini sekarang lebih suka jadi terang, kelihatan, dilihat, ya. Alih-alih daripada menjadi garam. Garam itu nggak kelihatan, diinjek-injek mungkin gitu kan ya. Garam itu nggak kelihatan, tapi berdampak. Nah ini yang paling penting ya. Makanya waktu itu Tuhan bawa saya, ajar saya secara pribadi, untuk kamu harus benar-benar setia dulu kepada perkara yang kecil. Ketika saya berangkat dengan idealisme saya ke Jakarta, saya jujur pada waktu itu saya menolak tawaran daripada papa saya. Pada waktu itu papa saya itu mengelola satu persekutuan doa di Kota Semarang namanya Semarang Praise Center. Pada waktu itu sedang kondisi lagi hype-hype-nya gitu ya. Lalu papa saya minta, kamu kan udah selesai sekolah Alkitab, ya kamu bantu papa di sini. Saya bilang, enggak, saya mau ke Jakarta sama teman-teman saya pada waktu itu. Wah, berangkatlah saya ke Jakarta dengan mimpi yang besar. Tapi ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ketika saya sampai di Jakarta, 1,5 tahun awal saya ada di Jakarta, saya tidak pernah melakukan apa-apa, tidak melakukan hal-hal yang besar. Yang saya lakukan adalah pada waktu itu apa? Pelayanan saya bukan di mimbar. Tidak ada orang yang kenal seorang Edwin. Siapa Edwin ya? Di Jakarta itu banyak banget hamba Tuhan. Nggak ada yang kenal seorang Edwin, apalagi baru lulus sekolah Alkitab gitu saudara ya. Tapi apa yang Tuhan izinkan untuk saya lakukan pada waktu itu? Saya menjadi supir. Saya bukan jadi pendeta, tapi saya jadi supir daripada pendeta. Saya supir dari seorang pendeta yang ada di kota Jakarta. Tugas saya pada waktu itu setiap Selasa, setiap Kamis saya jemput jemaat karena hari Selasa itu ada doa puasa, lalu hari Kamis itu ada doa puasa juga yang dilakukan di rumah retret di Puncak pada itu. Jadi saya jemputin jemaat, antar pulang jemaat, aturin bangku, aturin apa namanya tiker gitu saudara ya, untuk doa puasa di garasi rumah daripada pendeta ini saudara. Itu saya lakukan 1,5 tahun saudara. Jadi boro-boro mau khotbah, boro-boro mau sharing, padahal di sini udah banyak yang pengen dikhotbahin gitu kan. Maklum baru lulus sekolah Alkitab gitu kan ya, baru idealis-idealisnya merasa oke gitu kan. Tapi Tuhan tempa saya, Tuhan didik saya sampai kurang lebih dari tahun 94 sampai tahun 99, akhirnya Tuhan kiring saya kembali ke kota Semarang. Nah, di situ selama 94 sampai 99 ada banyak didikan Tuhan, ada banyak tempaan Tuhan yang seluruhnya kalau ditarik benang merah, Tuhan latih saya untuk setia kepada perkara yang kecil. Ketika saya ada mulai diangkat, dipercayakan yang lebih lagi, tiba-tiba Tuhan izinkan terjadi. Saya harus ada di bawah lagi. Dan ketika ada di bawah, Tuhan ajar setia pada perkara yang kecil. Lalu Tuhan angkat lagi, saudara ya. Dan seperti itu. Karena memang ternyata polanya Tuhan seperti itu. Dia selalu membuat yang besar diawali dari kesetiaan dari yang kecil. Karena nggak ada pernah ada yang besar tanpa setia daripada yang kecil. Nah, dari sini kita bisa lihat kan, makanya pegawai yang terima 2 talenta itu, semangatnya tetap sama dengan yang menerima 5 talenta. Tetap bersyukur, tetap fokus pada apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tetap semangat ya. Saya tulis seperti ini, berkat itu bukan mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi menerima apa yang kita butuhkan. Ya, berkat itu bukan mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi menerima apa yang kita butuhkan. Jadi, ketika kita berpikir tentang berkat, seringkali berkat ini kita identifikasikan dari apa yang kita inginkan kita terima, berkat Tuhan. No, 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 no. Tuhan lebih tahu daripada definisi berkat buat hidup kita. Karena ternyata di dalam Tuhan, berkat itu bukan mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi bisa menerima apa yang kita butuhkan dari Tuhan. Ya, ini caranya Tuhan mendidik kita, caranya Tuhan melatih kita, caranya Tuhan itu membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Makanya jangan salah pengertian tentang berkat itu sendiri. Karena bukan apa yang aku minta
aku dapatkan. No, itu berkat. Bukan, itu bukan berkat. Tapi justru ketika sekalipun aku tidak mendapatkan, tapi aku kuat menghadapinya, itulah berkat yang luar biasa. Ada ada hal yang menarik sekali ketika kita berbicara berkat, pasti ingat doa, betul? Kita ingat doa. Eh, Beberapa dari kita berpikir doa itu adalah gini loh. Ketika kita mendengar kata doa, pasti yang kita ingat adalah jawaban. Jadi doa itu selalu bergandengan dengan jawaban. Ketika kita dengar kata doa, pasti yang kita ingat adalah jawaban. Yang kita harapkan adalah jawaban. Tapi izinkan malam hari ini saya memberikan sebuah statement. Mungkin statement ini nggak enak. Bapak Ibu sekalian nggak agak suka, saudara ya. Tapi izinkan saya memberikan ini kepada saudara. Begini loh. Ternyata tujuan akhir dari sebuah doa itu bukan jawaban. Mungkin Bapak Ibu kaget, loh kok kaget? Loh kok aneh? Bukankah kita berdoa supaya bisa menerima jawaban daripada Tuhan? Tunggu dulu. Saya tulis lagi begini ya, saya tekankan lagi begini ya. Ternyata ya tujuan akhir daripada sebuah doa itu bukan jawaban. Tapi apa? Tapi keintiman. Yes, itu dia. Jadi tujuan akhir dari sebuah doa itu bukan jawaban. Sementara kita anak-anak Tuhan, orang Kristen, ketika kita berdoa, yang kita harapkan jawaban. Ketika kita berdoa, yang kita tunggu-tunggu jawaban. Tapi sekali lagi, kadang-kadang Tuhan tidak jawab doa kita. Bukan karena Tuhan jahat, bukan karena Tuhan tidak mampu jawab doa kita. Tapi karena Tuhan lebih bersuka berperkara untuk merubah hati kita, merubah cara berpikir kita, supaya lebih dewasa, supaya lebih beriman, lebih percaya, nggak sekedar jadi orang yang percaya, tapi jadi orang percaya yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ini beda. Ini beda. Kalau cuma sekedar jadi orang percaya aja, semua orang bisa percaya. Gereja di mana-mana penuh. Tapi permasalahannya, dari semua orang yang memenuhi gereja di mana-mana itu, apakah mereka jadi benar-benar orang percaya yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan? Nah, ini beda. Kalau orang percaya yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, ketika dia berdoa kepada Tuhan, nggak fokus kepada jawaban. Nggak pusing sama jawaban. Karena begini, ada hal yang lebih indah dari sekedar jawaban doa kita, yaitu penyertaan Tuhan. Ada hal yang lebih indah dari sekedar kita dijawab dan diberi apa yang kita minta dari Tuhan. Bukan itu. Yang adalah Immanuel. Tuhan menyertai kita. Tuhan memberikan kekuatan pada kita. Tuhan menggandeng hidup kita. Itu lebih indah, saudara. Itu yang lebih indah. Makanya saya akan akhiri dengan satu ayat ini, saudara ya. Ini ayat yang menarik sekali. Ya, kita suka baca ayat ini, tapi saya akan ajak saudara untuk kita renungkan kembali ayat ini, saudara. Ada hal yang menarik dari bukan ayat, maksudnya saya ada kisah ini ya, ada hal yang menarik dari kisah ini, saudara. Kita tahu ada 10 orang sakit kusta tuh, ada 10 orang sakit kusta ketika datang menghadap kepada Yesus Kristus, lalu Yesus nggak jamah, nggak doain, cuman Yesus kasih perintah, datang menghadap kepada imam, karena pada waktu itu masa itu untuk orang dinyatakan layak hidup normal, kusta itu hidupnya nggak bisa normal, saudara ya. Untuk normal dan karena sembuh itu harus lewat imam ya. Dan 10 ini akhirnya berangkat bersama-sama menuju ke imam. Nah, yang menariknya begini, di tengah-tengah perjalanan, yang satu dari 10 ini itu sadar ternyata kustanya sembuh nih. Nah, apa yang dilakukan oleh orang kusta ini? Coba kita lihat yuk. Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria, ya. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Kalau sampai Yesus bertanya, ditanyain sama Yesus, berarti di hati Tuhan itu penting. Di pikiran Tuhan Yesus itu penting. Ini nggak main-main. Sampai ditanyain lagi sama Yesus ya. Mana tuh yang 9? Kan yang 9 juga sembuh kan? Kenapa cuma kamu aja? Lalu tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dari sini kita bisa lihat ada hal yang luar biasa, saudara. Hal kecil tapi dampaknya besar. Yaitu apa? Mengucap syukur.
berterima kasih, tahu berterima kasih. Ketika 1 dari 10 orang kusta ini sadar dia udah sembuh, dia nggak fokus lagi sama pernyataan sembuh dari imam. Yang dia fokuskan, oh dia harus kembali mengucap syukur kepada sang pemberi kesembuhan. Lalu dia berlari menghadap Yesus, dia tersungkur, dan dia berterima kasih, dia bersyukur kepada Tuhan. Sampai akhirnya Yesus penasaran, kok cuman kamu aja, yang lainnya kemana? Kan semuanya juga sudah sembuh. Kenapa cuman kamu aja? Kalau sampai, sekali lagi, kalau sampai Yesus bertanya, berarti itu hal yang penting. Itu hal yang esensi. Di mata Tuhan itu penting sekali. Yaitu apa? Tahu berterima kasih. Yaitu apa? Bisa mengucap syukur. Itu bicara attitude di dalam kehidupan kekristenan kita. Dan perhatikan baik-baik apa yang diterima oleh orang Samaria ini. Dia bukan orang Yahudi, dia orang Samaria. Apa yang diterima, saudara? Berkat ganda. Kenapa saya katakan berkat ganda? Bukankah ketika dia menghadap Yesus, yang dia harapkan, dia minta cuma satu, sembuh dari kustanya. Sembuh normal bersama dengan keluarganya. Sembuh nggak lagi dipandang sebelah mata. Karena kalau orang kusta itu dijauhi, saudara. Ya, itu aja. Kerinduannya cuma satu aja kok. Pengen sembuh normal, bisa hidup normal, bisa balik ke keluarganya lagi. Sesimpel itu. Tapi perhatikan baik-baik. Ketika dia punya attitude yang tepat, yang benar di depan Tuhan, yaitu apa? Tahu berterima kasih, bisa mengucap syukur. Yang luar biasa begini, dia menerima berkat yang double, bahkan berkat yang satunya ini adalah berkat yang terbesar, lebih besar dari kesembuhannya. Yaitu apa? Keselamatan. Bukankah ini hal yang luar biasa? Ada berkat ganda ya yang diterima, yang diawali dari satu langkah kecil. Mengucap syukur, tahu berterima kasih itu hal yang kecil sebetulnya, saudara. Karena apa? Karena kita sudah diajarkan sejak kecil. Betul? Saya punya anak 5. Saya selalu mengajarkan hal-hal yang esensi, yang penting itu sejak kecil. Karena buat saya ini penting. Tahu berterima kasih, ya, bisa minta maaf, ya kan? Ini penting banget buat saya. Makanya saya sama istri saya ajarkan sejak mereka masih kecil, harus tahu berterima kasih, harus tahu berterima kasih, harus tahu berterima kasih. Dulu zaman dulu engkong saya ngomong gini, kamu harus bisa jadi orang yang uhau, yang bisa tahu berterima kasih, yang hormat sama orang tua. Nah, itu saudara ya. Jadi tahu berterima kasih ini ternyata attitude yang disukai sama Yesus. Makanya ketika satu orang yang tahu berterima kasih ini, sekalipun dia orang Samaria, saudara, yang luar biasa, nggak cuma sekedar dapat kesembuhan, tapi juga mendapatkan keselamatan. Nah, dari semua ini yang bisa kita pelajari apa? Percayalah, sekecil apapun yang ada, yang Tuhan titipkan dalam hidup kita, syukuri hal itu, berterima kasih kepada Tuhan, kelola dengan yang terbaik. Saya percaya, di dalam hidup kita, ketika kita menerima sekalipun sekarang sekecil, percayalah, small is big ketika itu ada di dalam Tuhan. Sedikit itu pasti bisa jadi banyak ketika itu ada di dalam Tuhan. Jadi apapun yang saat ini sedang kita hadapi, mungkin saat ini saudara, Bapak Ibu sekalian sedang mengalami masa-masa kekeringan yang terjadi. Pak, pandemi sepertinya udah beres, saya pikir udah beres, tapi kenyataannya ternyata masih ada banyak sambungannya, masih banyak gandeng geretnya, masih ada banyak permasalahan-permasalahan yang lainnya muncul. Saya pikir saya bisa bernafas dengan lega, tapi ternyata sekarang juga semakin susah keadaannya. Belum lagi badai sekitar kita, belum lagi masalah-masalah yang di luar dugaan, belum lagi masalah bencana-bencana yang terjadi akhir-akhir ini, yang dampaknya pasti juga ke ekonomi kemana-mana. Saya mau bilang, Mbak Saudara, mungkin saudara merasa saudara tidak punya apa-apa hari ini, mungkin saudara merasa cuma sedikit dan kurang hari ini, tapi percayalah, di dalam Tuhan ketika kita tinggal di dalam sumbernya, saya percaya, mungkin dunia boleh melihat small, kecil, tapi di dalam Tuhan, small is big. Kayak kini percaya dia Tuhan yang sanggup memulihkan segala sesuatu, dia Yesus yang sudah membuktikan dan menyelesaikan segala sesuatunya dari salib buat kita semuanya. Di salib dia berkata tetelestai, sudah selesai. Bagian kita adalah mengelola apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Sama seperti pegawai yang menerima 2 talenta, ketika melihat ada pegawai lain yang menerima talenta, dia tidak fokus dengan talenta, banyaknya talenta, dia tidak fokus pada perbedaan talentanya, tapi dia fokus untuk mengelola apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Bagi saya, hidup itu adalah anugerah. Ketika saudara hari ini hidup itu anugerah Tuhan, tapi saya juga percaya di balik anugerah Tuhan selalu ada tanggung jawab.
Jadilah pribadi-pribadi yang bertanggung jawab dengan sekecil apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, karena dari situ kita akan bisa melihat kebesaran Tuhan dinyatakan, kemuliaan Tuhan akan terjadi dalam hidup kita, dan Tuhan akan buktikan bahwa Dia Tuhan yang setia, yang akan terus menyertai setiap langkah hidup kita, sampai akhirnya kita sadar ada hal yang lebih penting dari sekedar menerima apa yang kita harapkan, yaitu penyertaan Tuhan, keintiman bersama dengan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Surgawi, hambamu berhenti berbicara, tapi hamba sangat percaya sekali kalau karya Roh Kudus tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Khususnya untuk setiap umatmu, jemaatmu yang hari ini boleh ikut bersanding untuk mendengarkan dan mempelajari firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, Tuhan. Apa yang mereka baca, apa yang mereka dengar, biarlah itu bukan sekedar menjadi pengetahuan baru dalam hidup mereka. Hambamu berdoa Roh Kudus bantu setiap semua yang mendengar firman Tuhan ini untuk mereka benar-benar bisa menghidupi dan mengalami Tuhan secara pribadi. Karena kami sadar Tuhan, memahami Tuhan saja itu kurang, tapi kami harus mengalami Tuhan secara pribadi supaya hidup kami akhirnya diubahkan. Kami percaya kami berubah bukan karena kami banyak mendengar firman Tuhan, tapi kami berubah pada waktu kami melakukan apa yang sudah kami dengar dan kami percaya dalam kehidupan kami, yaitu firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap hambamu, setiap umat-umatmu yang hari ini mungkin mengalami masa kekeringan dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dalam usaha pekerjaannya, ada tantangan-tantangan, ada pergumulan-pergumulan yang terjadi. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, biar kau lawat mereka satu persatu. Kami percaya, hambamu percaya Tuhan tidak pernah bisa dibatasi di ruang dan waktu, jadi dimanapun mereka berada, ketika mereka percaya, mereka akan menerima. Ketika mereka percaya, mereka akan mengalami Tuhan secara pribadi. Hari ini, detik ini, saat ini juga Tuhan, mau berdoa Tuhan, biar kau lawat mereka satu persatu. Ada pernyataan Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada kesegaran jasmani dan rohani yang terjadi dalam kehidupan mereka. Ada damai sejahtera yang melampaui akal budi, itu melimpah atas kehidupan mereka, sehingga kekeringan tidak pernah bisa menghancurkan hidup mereka, sehingga pergumulan dan tantangan tidak pernah bisa menghentikan langkah mereka, tapi sebaliknya mereka bisa bertahan bahkan melalui setiap musim yang terjadi dalam kehidupan mereka. Bukan karena mereka hebat, tapi karena mereka ada di dekat sumber kehidupannya. Karena mereka tetap bertekun dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat apa yang boleh kami baca dan kami dengar. Haleluya. Amin. Amin.